Di ruang rapat Wijaya Group yang megah di pusat Jakarta, Aisyah menatap tajam Rina, wanita yang telah mengasuhnya sejak kecil sekaligus kekasih rahasianya selama 5 tahun. Satu kata dari mulutnya hari ini bisa menghancurkan kerajaan bisnis yang mereka bangun bersama atau mengkhianati cinta yang membuat mereka bertahan di dunia penuh intrik ini. Suasana tegang menyelimuti meja bundar berlapis marmer, di mana para direktur saling melempar pandangan curiga. Rina, dengan setelan hitam elegan yang selalu membuatnya terlihat seperti ratu tanpa mahkota, duduk di ujung meja sambil memegang proposal ekspansi ke Surabaya. Kita harus ambil risiko ini, atau kita akan tertinggal selamanya, katanya dengan suara tenang tapi tegas. Mata hitamnya sesekali melirik Aisyah sekilas, penuh makna yang hanya mereka berdua pahami. Aisyah merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu, jika dia mendukung Rina hari ini, rial mereka, Pak Budi, akan menggunakan informasi rahasia itu untuk menjatuhkan mereka berdua. Tapi jika dia memilih pihak Pak Budi, itu berarti dia harus mengkhianati wanita yang pernah menyelamatkannya dari kematian di trotoar dingin 20 tahun lalu. Semua berawal dari malam hujan deras di Surabaya tahun 2008. Aisyah yang saat itu baru berusia 12 tahun, berdiri sendirian di pinggir jalan dengan tas sekolah basah kuyup, air mata bercampur hujan. Ibunya, seorang guru yang taat agama, telah menemukan catatan cinta kecil yang dia tulis untuk teman sekelasnya, seorang gadis bernama Sari. Kamu bukan anakku lagi. Dasar anak durhaka, cinta sesama jenis itu dosa besar, teriak ibunya sambil melempar Aisyah keluar rumah malam-malam. Tidak ada keluarga lain yang mau menampungnya. Dia berjalan tanpa tujuan, lapar dan ketakutan, hingga jatuh di trotoar dekat stasiun. Disitulah Rina menemukannya. Rina Wijaya saat itu seorang wanita berusia 28 tahun yang baru saja ditinggalkan keluarganya di Bandung karena alasan yang sama, melihat gadis kecil itu dan merasa seperti melihat bayangan dirinya sendiri dulu. Kamu tidak sendiri lagi, kata Rina sambil membungkuk dan memeluk Aisyah yang menggigil. Tanpa pikir panjang, Rina membawa Aisyah ke Jakarta, mengurus dokumen adopsi secara diam-diam, dan memberinya kehidupan baru. Rina tidak pernah menceritakan masa lalunya kepada siapapun, tapi Aisyah tahu dari bisik-bisik pembantu rumah bahwa Rina pernah kehilangan segalanya karena mencintai seorang wanita senior di universitasnya. Bertahun-tahun berlalu, Aisyah tumbuh menjadi wanita cerdas dan ambisius. Dia kuliah di Universitas Indonesia jurusan Manajemen Bisnis dengan beasiswa dari Rina, lalu langsung masuk ke Wijaya Group sebagai asisten pribadi. Rina mengajarinya segalanya, dari negosiasi kontrak hingga membaca gerak-gerik lawan bisnis. Cinta di antara mereka tumbuh pelan-pelan, tidak disengaja. Awalnya hanya rasa hormat dan ketergantungan, tapi pada suatu malam saat Aisyah berusia 23 tahun, setelah rapat larut yang berhasil menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, mereka berdua duduk di balkon apartemen penthouse Rina sambil menatap lampu Jakarta. Kamu sudah seperti bagian dari diriku, Aisyah, bisik Rina sambil memegang tangannya. Aisyah tidak menjawab dengan kata-kata, tapi dengan kecupan pertama yang lembut dan penuh keraguan. Sejak itu mereka menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Di Indonesia yang masih sangat konservatif, pengakuan cinta sesama jenis berarti akhir dari segalanya, terutama di dunia bisnis properti yang penuh koneksi politik seperti milik mereka. Kini, di usia 28, Aisyah sudah menduduki jabatan wakil presiden direktur.
Rina tetap CEO, tapi kekuasaan mulai goyah karena Pak Budi, Direktur Keuangan yang iri, terus mengumpulkan bukti. Hari ini proposal ekspansi ke Surabaya adalah ujian terbesar. Jika disetujui, perusahaan akan untung besar, tapi Pak Budi menawarkan Aisyah kursi CEO jika dia memblokir proposal itu dan membocorkan rahasia pribadi Rina. Aisyah menelan ludah. Saya setuju dengan Bu Rina, katanya akhirnya dengan suara mantap, meski tangannya di bawah meja gemetar. Rina tersenyum kecil. Tapi Aisyah tahu keputusan ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Rapat usai, tapi di koridor, Pak Budi mendekati Aisyah dan berbisik, "Kamu baru saja membuat kesalahan besar, Nona. Saya tahu semuanya tentang kamu dan dia." Aisyah merasa dunia berputar. Cinta mereka, yang selama ini menjadi kekuatan, kini menjadi bom waktu yang siap meledak. Malam itu, di apartemen penthouse yang sama tempat cinta mereka dimulai, Aisyah dan Rina duduk berhadapan di sofa kulit hitam. Lampu redup hanya menyisakan cahaya kota yang masuk melalui jendela kaca besar. "Kamu yakin dengan keputusanmu tadi?" tanya Rina sambil menuang segelas anggur merah untuk Aisyah. Suaranya lembut, tapi Aisyah mendengar nada khawatir yang jarang terdengar. Aisyah mengangguk, tapi hatinya bergejolak. "Saya tidak bisa mengkhianatimu, Rina. Kamu sudah memberiku hidup kedua." Rina tersenyum pahit dan mendekat, tangannya menyentuh pipi Aisyah dengan lembut. "Tapi ambisi itu seperti ular, sayang. Ia merayap pelan sampai kamu tidak sadar sudah terjerat." Mereka berpelukan lama, tapi kali ini pelukan itu terasa berbeda, penuh bayangan masa depan yang gelap. Keesokan paginya, Aisyah tiba di kantor lebih awal untuk memeriksa dokumen rahasia. Dia menemukan email lama dari Pak Budi yang ternyata sudah lama mengawasi gerak-gerik Rina. Ada oto-oto buram mereka berdua di restoran kecil di Kemang, tangan saling bergandengan di bawah meja. Bukti itu belum cukup kuat, tapi cukup untuk membuat skandal jika bocor ke media atau ke Dewan Komisaris yang mayoritas laki-laki konservatif. Aisyah menghapus jejak digital itu dengan tangan gemetar, tapi dia tahu ini hanya sementara. Sementara itu, Rina sedang menghadiri pertemuan dengan investor politik di Hotel Indonesia Kempinski. Rina adalah wanita yang tangguh, tapi Aisyah melihat bagaimana masa lalunya masih menghantui. Dulu, Rina kehilangan warisan keluarga besar di Bandung hanya karena satu oto lama dengan kekasihnya yang kini sudah menikah dengan pria. "Jangan biarkan mereka menghancurkan kita seperti mereka menghancurkan aku dulu," pernah Rina katakan suatu malam. Di tengah hari, Aisyah dipanggil ke ruangan Pak Budi. "Kamu pintar, Aisyah. Tapi kamu lupa aku punya teman di Surabaya yang ingat kejadianmu dulu. Ibumu sendiri yang cerita pada tetangga bahwa anaknya lesbi dan dibuang." Aisyah merasa darahnya dingin. Pak Budi tersenyum licik. "Dukung aku ambil alih ekspansi ini, dan aku akan hancurkan bukti itu. Kamu bisa jadi CEO muda termuda di Jakarta." Rina. Dia sudah tua, waktunya pensiun. Tawaran itu menggoda. Aisyah ingat bagaimana dia dulu hidup di jalanan, kelaparan, dihina orang. Sekarang dia punya segalanya berkat Rina, tapi apakah itu cukup? Malam harinya, Aisyah menceritakan semuanya pada Rina. Alih-alih marah, Rina justru tenang. "Kita lawan bersama. Tapi ingat, jika kita kalah, aku lebih memilih kehilangan perusahaan daripada kehilangan kamu."
Kata-kata itu membuat Aisyah menangis diam-diam. Cinta mereka semakin dalam, tapi semakin berbahaya. Sementara itu, di luar kantor, rumor mulai beredar di kalangan karyawan. Seorang sekretaris melihat Aisyah keluar dari mobil Rina terlalu larut malam. Tekanan semakin meningkat ketika proyek Surabaya mendapat penolakan dari pemerintah daerah karena isu moral yang tidak jelas. Aisyah tahu ini ulah Pak Budi. Dia mulai merencanakan balasan, menggunakan koneksi lamanya di universitas untuk menggali masa lalu Pak Budi yang ternyata punya hutang judi besar. Permainan kekuasaan dimulai, dan setiap langkah Aisyah harus dihitung dengan tepat, karena satu kesalahan berarti akhir dari segalanya, termasuk cinta yang telah menyelamatkannya. 3 bulan berlalu sejak rapat itu, dan ketegangan di Wijaya Group semakin tak tertahankan. Aisyah kini menghabiskan malam-malamnya di kantor, menyusun strategi untuk menghadapi Pak Budi. Rina, di sisi lain, mulai terlihat lelah. Wajahnya yang dulu selalu elegan kini seringkali menunjukkan kerutan khawatir saat mereka berdua sendirian di apartemen. Kita tidak bisa terus begini, Aisyah. Rahasia ini mulai makan kita berdua, kata Rina suatu malam sambil memeluk Aisyah dari belakang di dapur mewah mereka. Aisyah berbalik dan mencium kening Rina dengan lembut. Kita kuat. Kita sudah selamat dari yang lebih buruk. Tapi di dalam hati, Aisyah ragu. Ambisinya untuk menjadi pemimpin perusahaan semakin besar, dan tawaran Pak Budi masih menggantung seperti pedang Damocles. Suatu hari, kesempatan emas datang. Investor besar dari Singapura tiba di Jakarta untuk menandatangani kontrak ekspansi. Rina sedang sakit demam tinggi, jadi Aisyah yang mewakilinya. Di meja negosiasi, Aisyah berhasil meyakinkan investor itu dengan data yang dia susun sendiri. Proyek ini bukan hanya bisnis, tapi warisan untuk generasi mendatang, katanya dengan percaya diri. Kontrak ditandatangani, dan saham perusahaan naik drastis. Rina bangga, tapi Pak Budi marah besar. Malam harinya, dia mengirim pesan ancaman ke ponsel Aisyah, "Kamu pikir kamu menang? Besok Dewan Komisaris akan tahu semuanya tentang hubungan kalian." Aisyah panik. Dia langsung menghubungi Rina, dan mereka bertemu di tempat rahasia, sebuah ila kecil di puncak yang selama ini mereka gunakan untuk melarikan diri dari kota. Di ila itu, di bawah cahaya bulan yang redup, Rina mengambil keputusan dingin untuk pertama kalinya. Kita harus memisahkan diri di depan publik. Kamu pindah ke DC baru, dan aku akan pura-pura mendukung Pak Budi sementara waktu. Aisyah terkejut. Itu berarti kita tidak bisa bertemu lagi seperti dulu. Rina mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Hanya sementara, sayang. Untuk bertahan. Keputusan itu menyakitkan, tapi logis. Mereka menghabiskan malam itu dengan saling berpegangan tangan, berbicara tentang masa lalu. Rina menceritakan bagaimana dia dulu kabur dari Bandung setelah keluarganya memaksa dia menikah dengan sepupu jauh. Aku tidak mau kamu mengalami hal yang sama, bisik Rina. Aisyah merasa cinta mereka semakin kuat karena pengorbanan ini, tapi benih keraguan mulai tumbuh. Apakah Rina mulai memprioritaskan perusahaan daripada dirinya? Keesokan harinya, Aisyah pindah ke DC pemasaran. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita muda bernama Lina, yang ternyata adalah mata-mata Pak Budi. Lina mendekati Aisyah dengan ramah, mengajak makan siang, dan pelan-pelan mencoba menggali informasi.
Aisyah waspada, tapi dia juga melihat peluang. Dia pura-pura dekat dengan Lina untuk membalikkan situasi. Sementara itu, Rina mulai tampak dekat dengan Pak Budi di depan umum, tertawa bersama di acara perusahaan. Aisyah merasa cemburu yang tak terkendali. Suatu sore, di parkiran bawah tanah, Aisyah menghadang Rina. "Apakah ini benar-benar sandiwara, atau kamu mulai menikmatinya?" tanya Aisyah dengan suara gemetar. Rina memeluknya cepat dan berbisik, "Percaya padaku. Ini semua untuk kita." Tapi Aisyah tahu, di dunia bisnis Jakarta ini, sandiwara seringkali menjadi kenyataan. Tekanan semakin memuncak ketika Dewan Komisaris memanggil rapat darurat. Pak Budi membawa bukti baru, Oto, Aisyah dan Rina di Ila Puncak yang diambil secara diam-diam. Ini tidak bisa diterima di perusahaan yang menghormati nilai-nilai Indonesia, katanya dengan suara dramatis di depan para komisaris. Rina tetap tenang, tapi Aisyah melihat tangannya mengepal di bawah meja. Aisyah sendiri dipaksa memberikan kesaksian. Dia bisa saja mengaku dan mengakhiri semuanya, tapi itu berarti kehilangan segalanya. Alih-alih, dia menggunakan akal bulus yang dia pelajari dari Rina. "Oto, ini palsu. Saya dan Bu Rina hanya membahas bisnis. Pak Budi sendiri yang punya masalah pribadi dengan hutang judi di kasino Bali tahun lalu." Bukti yang Aisyah kumpulkan melalui Lina membuat ruangan hening. Pak Budi memucat. Rapat berakhir dengan kemenangan sementara untuk Rina dan Aisyah. Tapi malam itu, di apartemen, Rina mengambil keputusan yang lebih dingin lagi. "Kita harus putus sementara waktu, Aisyah. Benar-benar putus di mata publik. Kamu ambil alih proyek Surabaya sendirian, dan aku akan mundur ke belakang." Aisyah merasa dunia runtuh. "Kamu serius? Setelah semua yang kita lalui?" Rina memeluknya erat, air mata jatuh di bahu Aisyah. "Ini cara satu-satunya agar kita tetap hidup. Aku sudah kehilangan keluarga dulu, aku tidak mau kehilangan kamu karena perusahaan ini." Pengorbanan itu menyakitkan, tapi Aisyah mengerti. Mereka menghabiskan malam terakhir dengan saling berbagi kenangan, dari hari pertama pertemuan di trotoar Surabaya hingga malam-malam penuh cinta rahasia. Keesokan harinya, Aisyah pindah ke Surabaya untuk mengurus proyek. Di sana, dia bertemu lagi dengan masa lalunya. Ibunya yang dulu membuangnya kini hidup miskin di pinggiran kota. Aisyah melihatnya dari kejauhan, tapi tidak mendekat. Rasa dendam masih ada, tapi juga kasihan. Di Surabaya, Aisyah bertemu dengan Lina lagi, yang ternyata dikirim Pak Budi untuk mengawasinya. Tapi kali ini, Aisyah membalikkan permainan. Dia menawarkan Lina posisi lebih tinggi jika dia membelot. "Kita bisa hancurkan Pak Budi bersama," kata Aisyah. Lina setuju. Sementara itu, Rina di Jakarta mulai merasa kesepian. Telepon rahasia mereka semakin jarang, dan Aisyah mulai merasakan ambisi baru tumbuh di hatinya. Mungkin dia bisa mengambil alih perusahaan tanpa Rina. Tapi setiap kali pikiran itu muncul, gambar wajah Rina yang lelah selalu menghantui. Proyek Surabaya berhasil luar biasa. Saham Wijaya Group naik 20%, dan nama Aisyah kini dikenal di kalangan bisnis nasional. Di Jakarta, Rina mulai kehilangan kendali. Pak Budi memanfaatkan situasi untuk mendekati komisaris, menawarkan diri sebagai CEO sementara. Rina menelepon Aisyah malam-malam. "Kamu harus kembali sekarang. Mereka akan mengambil semuanya."
Aisyah ragu. Di Surabaya, dia merasa bebas, ambisinya terpuaskan tanpa harus sembunyi-sembunyi. Mungkin ini saatnya aku berdiri sendiri, Rina, katanya pelan. Kata-kata itu menyakitkan bagi Rina. Kamu lupa siapa yang menyelamatkanmu dulu. Suara Rina pecah. Aisyah menangis di kamar hotelnya. Cinta masih ada, tapi ambisi telah merusaknya pelan-pelan. Aisyah memutuskan kembali ke Jakarta. Di bandara, Rina menjemputnya secara diam-diam. Mereka berpelukan lama di mobil, tapi suasana sudah berbeda. Kita lawan Pak Budi besok di rapat akhir, kata Rina. Malam itu mereka merencanakan strategi terakhir. Aisyah menggunakan koneksi Lina untuk mendapatkan bukti korupsi Pak Budi. Tapi saat rapat besok, Pak Budi bermain kotor. Dia mengumumkan oto lama Aisyah saat kecil bersama Sari, ditambah rekaman percakapan Aisyah dan Rina yang bocor. Ini perusahaan keluarga, bukan tempat untuk penyimpangan, teriaknya. Komisaris marah besar. Rina berdiri, suaranya dingin. Saya mundur sebagai CEO. Aisyah yang ambil alih. Aisyah terkejut. Ini pengorbanan terbesar Rina. Tapi Aisyah tahu, ini juga cara Rina melindunginya. Setelah rapat, Aisyah menjadi CEO baru. Rina pindah ke apartemen kecil, jauh dari sorotan. Mereka masih bertemu diam-diam, tapi cinta mereka kini penuh luka. Aisyah merasa menang, tapi hati kosong. Ambisi telah membawa dia ke puncak, tapi dengan harga yang mahal. 6 bulan kemudian, Wijaya Group di bawah kepemimpinan Aisyah semakin besar, tapi Rina hidup sendirian di pinggiran Jakarta. Mereka masih saling mencintai, tapi pertemuan mereka semakin jarang dan penuh kehati-hatian. Suatu malam, Aisyah datang ke rumah Rina dengan tangan gemetar. Aku menang, tapi aku kehilangan kamu, katanya. Rina tersenyum lemah. Kamu sudah dewasa sekarang. Ini yang terbaik untukmu. Mereka berpelukan untuk terakhir kali, tahu bahwa dunia bisnis dan masyarakat tidak akan pernah menerima mereka sepenuhnya. Aisyah pulang dengan hati hancur, tapi perusahaan tetap berjalan. Pengkhianatan kecil demi telah mengubah segalanya. Di akhir perjalanan ini, Aisyah berdiri di balkon penthouse yang dulu milik mereka berdua, menatap Jakarta yang berkilauan. Apakah benar ambisi selalu menghancurkan cinta sejati?